Assalamualaikum guys, welcome to my channel Kudeta Film. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar semua urusannya. Amin. Oh ya guys, di channel ini aku akan membahas dan menceritakan film-film dari berbagai genre yang moga aja asik dan dapat mengisi waktu luang teman-teman ya. Langsung saja ke ceritanya. Sebelum melanjutkan film ini, jangan lupa ya, bagi yang mau minum dulu, yang mau makan sebentar aja. Hehe. Awal film ini diperlihatkan kejadian tahun 1969 di Pasadena, California. Terlihat seorang anak laki-laki yang sedang sakit dan dijelaskan bahwa dia mendengar suara-suara jahat. Hal ini diakibatkan dia mencuri kalung dari seorang Gypsy. Kaum Gypsy memang kadang identik dengan ilmu hitam dan kutukan. Minimal itulah stereotip yang sering kali disematkan pada kaum Gypsy di berbagai film dan buku. Setelah itu, untuk menyembuhkannya, mereka melakukan ritual pada anak itu yang dibantu oleh Saun Sandena. Dia adalah seorang cenayan. Biasa kalau di Indonesia dukun ya. Tetapi tidak berhasil dan anak itu mati dengan cara ditarik seorang makhluk jahat ke dalam neraka. Encontrar nuevamente. Scene selanjutnya menunjukkan tahun 2009 di kota besar Los Angeles. Terlihat gedung yang berjejeran dan jalanan yang macet. Terlihat Christine Brown yang diperankan oleh Alison Lohman sedang mengendarai mobil menuju kantor. Christine adalah seorang petugas bank bagian pinjaman. Dia adalah gadis yang cerdas dan ambisius. Ia selalu terlihat sebagai sosok yang percaya diri dan optimis di depan umum. Saat itu, di bank tempatnya bekerja, sedang dibuka promosi jabatan. Seperti karyawan pada umumnya, Christine belum menantikan posisi kosong sebagai asisten manajer di perusahaannya. Tapi Christine tidak sendiri, ada seorang rekannya yang juga mengincar posisi yang sama bernama Stu. Stu ini baru bekerja beberapa bulan. Dan atasan Christine, Pak Jim Jack, dia lebih condong dan terlihat lebih mendukung saingannya itu. Karena dia dianggap lebih bisa mengambil keputusan-keputusan sulit dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Dan Kristen juga dia ingin membuktikan bahwa dia juga bisa bersikap tegas. Dalam hal ini berarti tega untuk menolak permohonan pinjaman dari nasabah yang dianggap tidak mampu. Scene selanjutnya menunjukkan Kristen bersama seorang pria yang adalah pacarnya bernama Clayton. Diperankan oleh Justin Long. Dia adalah sosok pacar yang sempurna, baik dan tulus kepada Kristen. Clay seorang profesor psikologi muda yang cerdas. Walau ibu Clayton tidak setuju dengan hubungan anaknya, Clay tetap setia kepada Christine. Selanjutnya saat kembali ke kantor, Christine kedatangan nasabah seorang nenek Gypsy tua yang berpenampilan kumuh dan matanya buta sebelah, bernama Nyonya Ganus yang diperankan oleh Lorna River. Dia memohon kepada Christine untuk diberi perpanjangan pinjaman karena rumahnya akan disita saat itu juga. Christine menghadapi pilihan sulit. Sebenarnya Christine wanita yang berhati baik. Dia bisa saja mengabulkan permohonannya itu, tapi demi menunjukkan kemampuannya untuk bertindak tegas, ia menolak permohonan Nyonya Ganus walaupun tidak tega. Nyonya Ganus memohon untuk kedua kalinya sambil berlutut, dan petugas keamanan datang meminta Nyonya Ganus pergi. I humble myself before you. I beg you. Let go! Security! Stop! This is finished here, ma'am. Let's go. Nyonya Ganus merasa sangat marah, dia merasa dipermalukan oleh Christine di depan umum. Setelah itu, Christine kaget dengan kejadian itu, tapi usaha Christine tidak sia-sia. Dia mendapat tugas penting dari Pak Jim untuk dikumpulkan besok dan menjadi kandidat unggul untuk menduduki posisi asisten manajer. Hal ini mungkin akan segera disesali Christine, karena Nyonya Ganus adalah seorang Gypsy yang senang untuk mengutuk. Scene selanjutnya menunjukkan waktu sudah malam. Christine sedang berjalan di parkiran mobil di basement. Dia sedikit takut karena parkiran itu sudah sangat sepi. Saat Christine masuk ke mobil, dia kemudian diserang oleh Nyonya Ganus dan terjadi pertengkaran hebat. Christine melawan dengan sekuat tenaga hingga menghancurkan mobil Christine. Nyonya Ganus sangat marah. Dia mengambil kancing baju Christine kemudian membacakan mantra kuno Lamia.
Ia mengatakan kepada Christine bahwa Christine akan memohon pertolongan padanya. Setelah kejadian itu, Christine mendengar hal-hal aneh dan meminta kekasihnya Clay menemaninya menemui seorang peramal untuk diramal nasibnya. Peramal itu adalah orang India bernama Ramjas. Ram sangat ketakutan ketika meramal Christine. Dia melihat sosok yang sangat menakutkan. Selanjutnya, Clay mengantar Christine pulang ke rumah. Di rumah saat sendirian, Christine mendengar suara-suara yang aneh dan menakutkan. Suara itu terus mengganggunya. Tiba-tiba lampu rumahnya padam dan dia melihat bayangan aneh. Bayangan itu kemudian menyerangnya. Saat Clay kembali, dia tidak percaya dengan semua yang dikatakan Christine. Dia menganggap Christine hanya trauma dan stres akibat kejadian sebelumnya. Esok harinya, saat Christine di kantor, dia selalu diganggu oleh kejadian-kejadian aneh. And get your filthy pig knuckle off my desk! Dia muntah darah dan lari meninggalkan kantor. Selanjutnya, Christine pergi menemui Nyonya Ganus untuk meminta maaf, yang disambut tidak ramah oleh cucunya Nyonya Ganus. Tapi dia datang terlambat. Nyonya Ganus sudah meninggal. Di sana, dia sangat bingung dan kacau. Dia akhirnya terjatuh dan mayat Nyonya Ganus menimpanya. Scene selanjutnya, Christine meminta saran spiritual kepada Ramjas. Ram menjelaskan kutukan Nyonya Ganus membangkitkan setan bernama Lamia untuk mengambil Christine. Kutukan ini akan berlangsung 3 hari. Di hari pertama, Lamia muncul dan menyiksa korbannya. Ia diikuti dengan berbagai serangan. Dan pada hari ketiga, korban yang terkena kutukan Lamia ini akan ditarik dan dibawa ke neraka. Ram menyarankan Christine untuk menumbalkan hewannya. Awalnya Christine ragu, tapi roh jahat Lamia datang terus dan menakutinya. Dia mengganggu Christine hingga menyerangnya secara fisik. Akhirnya, Christine memutuskan mengorbankan kucing kesayangannya. Selanjutnya, Clay datang ke rumahnya. Dia mengajak Christine makan bersama orang tua Clay. Saat sedang berbincang-bincang bersama keluarga Clay, Christine pun mendengar suara-suara yang sangat menyakitkan telinganya. Dia mengamuk dan berteriak-teriak. Scene selanjutnya menunjukkan Christine mendatangi Ram dengan marah-marah. Hal ini karena cara dia menumbalkan hewan tidak berhasil. Melihat Christine sangat putus asa, Ram mengajaknya untuk menemui seorang cenayang yang lebih kuat dari dirinya bernama Saun Sandena. Esoknya Clay mengantar Christine ke rumah Saun. Ya, dia adalah cenayang yang diperlihatkan pada scene pertama. Saun rupanya sudah pernah melihat kutukan ini sebelumnya, 40 tahun yang lalu, di mana dia tidak berhasil mengusir roh jahat itu pada anak kecil yang pertama. Tapi kali ini dia sangat yakin dapat mengalahkan roh itu. Christine masuk ke rumah itu dan di sana terlihat Saun, Ram, dan seorang laki-laki asisten Saun. Mereka memulai ritual dengan duduk melingkar di meja berbentuk bulat. Di samping Christine dan Saun ada seekor kambing. Saun menjelaskan, jika Lamia merasukinya, maka letakkan tangannya di atas kambing itu, sehingga roh Lamia dapat berpindah ke kambing, dan asistennya di sebelahnya bertugas memenggal kepala kambing tersebut. Mereka pun memulai ritual dengan berpegangan tangan. Dan Saun pun membaca mantranya. Semua ruangan bergetar dan muncul suara yang memekakan telinga.
Lamia pun merasuki Shaun dan rohnya berhasil dipindahkan ke kambing. Tapi asisten Shaun salah mengayunkan parangnya dan dia malah kerasukan roh Lamia. Saat Shaun sadar, dia berhasil mengeluarkan roh Lamia. Tapi karena besar kekuatan yang harus dikeluarkannya, akhirnya dia meninggal. Karena cara mereka tidak berhasil, Ram menawarkan cara terakhir. Karena jika gagal ketika matahari terbit besok, maka batas waktu sudah habis dan Christine akan mati. Ram menjelaskan untuk memindahkan kutukan tersebut ke orang lain, dengan memberikan benda yang sudah dikutuk milik Christine, yaitu kancing bajunya. Christine pun pergi ke kafe dan mencari targetnya. Tapi Christine terlalu baik hati, dia tidak tega untuk memberikan kutukan tersebut kepada orang lain. Christine pun kembali datang ke Ram dan menanyakan bagaimana jika dia mengembalikan kutukan itu ke Nyonya Ganus. Apakah itu mungkin? Ram mengatakan itu bisa saja, asalkan dengan cara yang benar, dengan langsung memberikan kancing itu secara formal ke Nyonya Ganus. Christine pun berangkat malam itu dan pergi ke kuburan. Walaupun di jalan mengalami beberapa hambatan, tapi dia berhasil sampai di depan pemakaman. Scene selanjutnya memperlihatkan Christine yang sedang menggali kuburan Nyonya Ganus. Christine berhasil menjejalkan amplop itu ke kerongkongan Nyonya Ganus. Dia sangat senang karena berhasil menyingkirkan Lamia. Esok harinya, Christine pergi menemui Clay di stasiun kereta api. Mereka akan menjalani liburan. Tapi sangat mengejutkan saat Clay mengeluarkan amplop yang ditemukan di mobilnya. Dan saat mengeluarkan isinya itu adalah kancing baju Christine. Clay menjelaskan saat Christine buru-buru turun dari mobil, dia salah mengambil amplop. Melihat hal itu, Christine kaget dan ketakutan. Dia berjalan mundur dan jatuh di rel kereta api. Seketika tanah rel kereta api terbuka dan terlihat nyala api yang membara dan keluar tangan-tangan yang menarik Christine masuk tersedot ke dalamnya. Setelah itu, tanah pun menutup dan tak meninggalkan bekas apapun. Ya, gimana guys, seru nggak filmnya? Kalau aku sih kasihan sama Christine, padahal dia orangnya baik ya. Hanya kena satu kesalahannya, ya gara-gara jabatan, dia terkena kutukan. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya ya. Dan komen di bawah. See you to the next video. Bye-bye.